ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu akan disampaikan materi oleh narasumber kita dari Kak Muhammad Hamzah, dan sesi kedua ada narasumber kita dari Kak Nuril Ataya. Dan sesi ketiga juga kita akan melakukan diskusi berupa tanya jawab. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib dalam webinar kali ini. Yang pertama yaitu akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan format yang sudah disediakan, yaitu instansi_nama. Yang ketiga, ada peserta yang mendapat akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan selama webinar ini berlangsung. Keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara di mute sebelum webinar berlangsung. Dan selama proses webinar juga harus di mute kecuali di sesi Q&A ya. Dan kelima juga, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom atau open mic. Jadi bisa nanya langsung ya. Yang keenam itu sertifikat akan dibagi bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, kalian harus ngikutin webinar ini dari awal sampai akhir. Ketujuh, di akhir acara, link pendaftaran hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Jadi setelah 30 menit itu link akan ditutup ya. Dan terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi yang tidak mengisi Google Form tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi sebelum acara puncaknya kita mulai, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita, yaitu Kak Murah, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat, Bapak Nurwate sebagai Koprodi kita di Desain Interior Isi Denpasar. Juga perwakilan dari Dekoruma dan Studio, ada Mbak Nuril, Mas Hamzah, juga Mbak Ocha. Dan nggak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah mendaftarkan diri dan menjadi peserta dari webinar pada hari ini. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berharap melalui kesempatan pada hari ini kita mendapatkan nilai dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk kedepannya kita menjadi seorang mahasiswa dan juga calon desainer maupun arsitektur. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para peserta yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi dalam acara webinar Tips and Trick Kebut SketchUp yang diselenggarakan oleh HMJ Desain Interior, juga bekerja sama dengan Studio dan Dekoruma. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Baik, itu dia sambutan dari Ketua Panitia kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus untuk membuka acara webinar pada hari ini kepada Bapak Kepala Prodi Desain Interior ISI Denpasar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Yang saya hormati ini dari pihak Dekoruma ya, Dekoruma Studio ya, dengan Mbak Nuril sama Pak Amsa dengan tim. Yang saya hormati HMJ yang telah susah payah menyelenggarakan acara ini. Yang saya banggakan, saya juga hormati pula Bapak Ibu dosen Prodi Desain Interior yang telah turut hadir dalam acara ini. Dan juga beberapa saya lihat dari universitas, adik-adik mahasiswa dari universitas lain ya, kayak Udayana, IDB, Unwar ya. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan. Selamat datang di webinar ini. Dan juga yang sangat saya banggakan nih, seluruh mahasiswa dan alumni Desain Interior ISI Denpasar
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai koordinator Prodi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Dokuruma dalam webinar Tip and Trick Kebut SketchUp ini. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim, untuk implementasi dari Kampus Merdeka Belajar. Ya, jadi bagaimana kita bersinergi dengan pihak industri dan juga dari pihak sumbangsih dari pihak industri kepada prodi, akademisi, sehingga makin selaras sinerginya untuk mencapai profil lulusan desain interior. Untuk informasi juga, ini acara ini pada pagi hari ini itu berkaitan dengan Road to Inde ya. Kita Inde itu adalah acara ulang tahun Prodi Desain Interior yang akan dilaksanakan bulan Juli kalau nggak salah. Itu untuk informasi, kami telah berdiri dari tahun 1983, jadi salah satu yang senior di Indonesia. Sebelumnya ada ITB, si Jogja, terus kami juga pelopor TKMDI, Temu Karya Mahasiswa Desain Interior Indonesia, dan juga pelopor APSDI ya, Asosiasi Program Studi Desain Interior Indonesia. Nah, kedepannya mudah-mudahan kerjasama dengan Dekoruma dan juga adik-adik dari universitas lain yang hadir pada hari ini kita semakin tingkatkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana memberikan pendidikan, wawasan, pengetahuan kepada masyarakat agar perkembangan keilmuan dalam konteks bangunan ya, interior, arsitektur itu semakin meningkat, yang berimbas pada nilai desain Indonesia di tataran internasional. Baik, untuk panitia saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, tetap semangat, dan juga untuk seluruh peserta saya pesankan untuk serius mengikuti acara ini sampai berakhir, karena banyak sekali akan diberikan tips trik SketchUp ya, dan juga beberapa plugin dari Dekoruma yang saya rasa itu sangat penting untuk perkembangan industri kita ya. Baik, itu tanpa berpanjang kata saya buka acara ini dengan resmi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu dari saya tutup dengan Pramosanti Om, Sati Om. Oke, acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Bapak. Jadi saatnya tiba, kita akan berada di puncak webinar kali ini, yaitu mendengar materi dari narasumber kita. Kepada Kak Nuril, apakah sudah siap? Sudah. Maaf, Kak, halo Kak. Apa kabar Kak? Kabar baik, thank you Kirana, thank you buat teman-teman dari Isi Bali, thank you Pak Nurwate sudah memfasilitasi kami untuk bisa share nih tentang Dekoruma ke teman-teman di Isi Bali, ada para alumni, ada Bapak Ibu dosen juga, ada dari beberapa universitas lain juga gitu ya. Jadi mungkin akan diawali dengan aku dulu ya, ke Hamzah ya, baru nanti lanjut ke Hamzah. Bisa langsung aku mulai, Kirana? Bisa, Kak. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, aku share screen. Sudah masuk? Sudah, Kak. Oke, sip. Thank you. Sebelumnya aku akan buka dengan kata ini gitu ya, Happy Sunday buat teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi karena hari Minggu itu biasanya kita leyeh-leyeh gitu ya di rumah atau mungkin hangout sama teman-teman, sama keluarga. Tapi teman-teman di sini, Bapak Ibu dosen di sini meluangkan waktu untuk join di webinar gitu ya. Tentang tips and trick kebut SketchUp kerjasama sama Dekoruma gitu. Hari ini kita bakal ngomongin apa sih gitu ya? Tentu salah satunya akan ngomongin soal SketchUp bersama dengan Studio. Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit. Apakah Dekoruma hanya mengembangkan Studio saja gitu ya sebagai software extension yang akan membantu teman-teman desainer interior dan juga arsitek untuk bekerja lebih nyaman? Nanti kita cek gitu ya, apakah benar Dekoruma hanya mengembangkan itu saja. So,
aku akan ngenalin soal dekor rumah buat teman-teman di sini. Kalau sepanjang sesi aku ngomong ada yang mau ditanyain, boleh gitu ya, langsung tulis aja di kolom chat, nanti aku akan bantu jawab setelah sesinya berakhir. Nah, biasanya gitu ya, kalau kita mau kepo-kepo soal banyak hal, mau itu soal company, soal termasuk juga soal gebetan gitu, biasanya kita lihat dari sosial medianya. Nah, mungkin teman-teman di sini gitu ya, mohon izin aku sebut dengan panggilan teman-teman, semoga nyaman gitu ya, Bapak Ibu dosen juga. Kita bisa kenal dekor rumah lewat sosial media. Dekor rumah ini punya beberapa official account ya, teman-teman di sini. Mungkin udah ada yang pernah belanja di dekor rumah lewat aplikasi. Ada yang belum pernah belanja tapi udah sempat download aplikasinya. Atau ada yang baru scrolling-scrolling nih lewat Instagramnya dekor rumah. Nggak apa-apa gitu ya, karena biasanya dari mata turun ke hati, dari hati turun ke check out belanjaan gitu ya. Oke, jadi biar teman-teman nggak salah follow atau nggak salah cari-cari informasi dari sosial medianya, aku mau info sedikit bahwa dekor rumah tuh yang official account-nya tuh yang ini loh gitu. Kalau dari Instagram, kita punya 3 akun nih teman-teman. Mungkin kebayangnya, aduh kok banyak banget sih akunnya gitu ya. Tapi 3 akun ini punya isi atau konteks yang beda-beda. Yang pertama gitu ya, official account kita yang dekor rumah aja gitu ya, yang ini. Nah, itu isinya general tentang produknya dekor rumah, tentang kalau ada informasi-informasi promo, atau mungkin tentang lokasi-lokasi showroomnya dekor rumah, offline store-nya dekor rumah gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, aduh di Surabaya udah, di Bandung udah, di Bali kapan nih? Ditunggu gitu ya, informasi segera setelah kita buka di berbagai cabang, semoga di Bali juga akan segera buka gitu ya. Kemudian yang kedua ada dekor rumah properti. Kalau yang ini spesifik ke salah satu bisnis unit kita nih teman-teman, yang bergerak memang di bidang properti. Jadi kalau teman-teman lagi cari inspirasi, lagi cari insight buat mau hunian properti yang nyaman gitu ya, mau rumah, mau apartemen, bisa follow dulu Instagramnya biar dapat insight gitu. Yang terakhir adalah live at dekor rumah. Ini isinya adalah soal activity-activity yang biasanya dilakukan sama dekor roommates. Dekor roommates itu adalah sebutan buat karyawannya dekor rumah gitu. So kalau teman-teman di sini nanti setelah lulus pengen kerja bareng sama kita gitu ya, bisa banget nanti di akhir aku akan info soal loker-loker yang lagi terbuka nih di dekor rumah gitu. Selain Instagram, dekor rumah juga punya beberapa official account yang lain, itu adalah TikTok, ada Facebook juga, dan ada LinkedIn. Semuanya spellingnya sama ya, dekor rumah tanpa H. Gitu. Oke, next-nya aku mau info. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah lihat belum? Satu sudut dulu. Ada yang udah pernah lihat? Sejauh mata memandang, masih pada bingung, apa ya gitu ya, di komen juga belum ada yang nyaut. Nggak apa-apa, aku bantu jelasin. Jadi satu sudut dulu tuh apa sih? Apa kaitannya dengan dekor rumah gitu ya? Satu sudut dulu itu salah satu brand campaign yang sedang berjalan nih teman-teman di dekor rumah. Maksudnya apa? Ini adalah ajakan dari dekor rumah buat semua, mau calon customer dekor rumah, mau udah jadi customer dekor rumah gitu ya, bahwa kalau mau memperbaiki satu rumah atau mau merenovasi satu rumah itu nggak usah langsung full, nggak usah langsung gede-gedean gitu ya satu rumah, tapi bisa kita mulai dari satu sudut dulu gitu. Jadi selain pastinya hemat biaya, hemat energi gitu ya, hemat waktu juga, kita bisa fokus nentuin satu ruangan dulu atau satu sudut dulu, mana nih yang mau kita benerin, baru abis itu kita beranjak ke sudut yang lain gitu. Jadi ini sebuah ajakan, bisa juga dibilang sebuah pengingat gitu ya buat teman-teman, biar lebih fokus mau rapihin yang mana dulu nih. Oke deh, dari sudut ini dulu, baru nanti kita masuk ke sudut selanjutnya.
Nah, dari tadi aku udah ngenalin official account-nya Dekoruma, kemudian ada brand campaign-nya Dekoruma. Tapi aku belum jelasin nih, Dekoruma tuh sebenarnya apa sih gitu ya, untuk menjawab pertanyaan tadi di awal. Bener nggak sih Dekoruma hanya mendevelop Studio gitu ya sebagai software extension untuk membantu teman-teman desainer interior dan juga arsitek untuk bekerjanya lebih nyaman? Jawabannya adalah ini, teman-teman. Dekoruma itu salah satu startup company yang bergerak di bidang home and living. Tujuannya adalah kita pengen membantu customer gitu ya, calon customer-nya Dekoruma untuk fulfill kebutuhannya tentang home and living dari hulu sampai hilir. Sebut aja, misalnya teman-teman lagi cari meja kerja, meja belajar, bean bag, lemari, sofa, semua ada. Bisa dibeli lewat aplikasi gitu ya, atau mau datang langsung ke offline store kita, itu bisa. Atau aku bosen nih sama nuansa kamar yang gini-gini aja, aku pengen ubah semuanya pakai full custom furniture. Itu juga bisa dibantu sama Dekoruma menggunakan jasa desain interior kita. Yang terakhir, yang tadi nih, udah sempat aku jelasin juga tentang bisnis unit properti kita, di mana kalau customer Dekoruma lagi pengen jual atau beli properti yang baru, Dekoruma juga bisa bantu. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal peruntukannya buat customer gitu ya, kita juga fulfill kebutuhannya stakeholder. Stakeholder kita di sini adalah desainer interior, ada juga arsitek, dengan kita mengembangkan salah satu software extension ini yang kita beri nama Studio. Secara lebih lanjut pasti nanti akan dijelasin sama Kak Hamzah. Tapi kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, cara aksesnya Dekoruma gimana nih gitu ya, bisa belanja secara online itu lewat aplikasi, lewat offline, lewat official store di berbagai e-commerce yang ada sekarang. Juga bisa datang langsung ke offline store kita yang sekarang masih tersebar di wilayah Jadetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Nah, terus apa nih yang ngebedain gitu ya Dekoruma dengan startup company yang lain yang mungkin sama nih gitu ya, fokusnya sama-sama home and living. Aku bisa jelasin di sini Dekoruma brand uniqueness-nya gitu ya, atau yang membedakan kita dengan yang lain adalah style branding kita. Jadi style brandingnya Dekoruma itu adalah Japanese design, teman-teman. Kepanjangan dari Japanese and Scandinavian. Jadi perpaduan nih antara dua budaya ini, itu yang kita gunakan untuk apply di berbagai desain interior yang kita gunakan, sampai turunannya ke produk-produk yang kita jual. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, produk-produknya Dekoruma itu punya dua karakteristik ini. Yang pertama adalah space saving, yang kedua multifunction. Jadi kalau di sini gitu ya, yang teman-teman bisa lihat itu ada kasur, kalau lagi dipakai ya diturunin, kalau enggak bisa dinaikin lagi sehingga bagian bawahnya bisa dipakai untuk aktivitas yang lain gitu. Tentu itu akan space saving banget buat berbagai rumah yang kayaknya sekarang tipe-tipe rumah udah semakin minimalis gitu ya. Itu cuma salah satu aja, tapi masih banyak banget produk-produk Dekoruma yang menganut karakter ini. Jadi meja makan, sofa gitu ya, kita pilih yang bisa space saving dan juga tentunya multifunction. Yang kedua, brand uniqueness kita dibandingin sama yang lain juga adalah kita itu end-to-end experience. Ini yang tadi udah sempat aku highlight juga gitu ya di awal, bahwa goals-nya Dekoruma adalah memfasilitasi atau menyediakan berbagai kebutuhan customer itu dari hulu sampai hilir. Jadi mau cari produk-produk perintilan di Dekoruma ada, mau pakai jasa desain interior juga bisa. Yang terakhir, mau cari insight, beli properti atau mau jual properti juga bisa dibantu sama Dekoruma. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan company serupa gitu ya, dengan bisnis yang serupa, tapi keunikan kita di situ. Nah, ini sedikit wrap up kali ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal Dekoruma, highlight-nya kita punya
3 bisnis unit besar ini. Yang pertama ngomongin soal retail. Tadi udah sempat aku bahas. Mau belanja di Dekor Rumah bisa lewat mana? Bisa lewat online, apalagi kalau teman-teman di Bali sekarang belum bisa lihat mungkin ya wujud offline store-nya, tapi kalau berkunjung ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya itu sudah ada offline store kita gitu ya. Kalau mau belanjanya lewat online, itu bisa download aplikasi kita di App Store ataupun di Play Store, ataupun berkunjung ke website kita di www.dekorumah.com, atau ini yang paling simple, buka aja e-commerce apapun yang teman-teman punya gitu ya, si orange, si hijau gitu ya, itu ada official store-nya milik Dekor Rumah. Yang kedua, kalau mau belanja lewat offline gitu ya, karena masih ada nih tipe-tipe customer yang kalau mau beli sofa, mau beli bean bag, mau beli meja kerja, itu pengennya dilihat langsung, dipegang-pegang langsung, itu juga boleh. Tapi sampai dengan hari ini masih ada di beberapa wilayah aja nih teman-teman yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Nah, kalau tadi udah ngomongin retail, ini bisnis unit kita yang kedua. Namanya adalah interior, atau yang tadi mungkin teman-teman udah kenal, itu bahasanya adalah jasa desain interior. Menariknya di Dekor Rumah itu ada 2 tipe nih teman-teman. Jadi kita bisa fulfill kebutuhan customer yang pengen pakai desain interior buat peruntukan pribadi, untuk rumah atau apartemen, tapi juga bisa untuk customer yang punya bisnis, misalnya Kirana punya coffee shop, mau dong pakai desain interiornya Dekor Rumah, bisa dibantu gitu ya. Atau punya bisnis yang lain, hotel, kantor, itu juga bisa dibantuin sama Dekor Rumah. Kita udah kerjasama sama beberapa kantor gitu ya, untuk jasa desain interiornya mereka. Gitu. Yang terakhir, ini bisnis unit kita yang ketiga, properti gitu ya. Highlight-nya adalah biasanya developer properti itu cuma bantu untuk beli, jadi bantuin customer untuk beli properti baru. Tapi kalau di Dekor Rumah, kita juga bisa bantu customer-nya untuk jual. Jadi biasanya, oh saya tuh mau pindah rumah, tapi mau rumah saya yang sebelumnya ini laku dulu. Nah, itu di Dekor Rumah juga bisa gitu ya. Jadi kita komplit jual dan juga beli properti impian. Mau rumah baru, rumah second, apartemen, semua ada. Gitu. Itu untuk bisnis unitnya Dekor Rumah. Nah, aku tutup gitu ya dengan informasi menarik ini teman-teman. Semoga dengan penjelasan singkat tadi gitu ya, kalau aku tadi ngejelasin soal generalnya banget di Dekor Rumah, siapa tahu teman-teman tertarik pengen kerja bareng sama kita, kerja bareng sama aku, Kak Hamza, atau juga Ocha gitu ya. Kita lagi buka lowongan itu di kalau di bagian interior itu ada dedicated designer program. Ini wilayahnya masih Jakarta ya kalau nggak salah. Tapi kalau yang retail ini penempatannya di Medan dan juga di Bali. Gitu. Kita cukup banyak buka lowongan karena Dekor Rumah lagi gede-gedeannya nih expansion di berbagai wilayah. Semoga punya kesempatan bisa kerja bareng sama teman-teman yang join hari ini. Aku mau tutup sedikit Kirana dengan cuplikan video, boleh? Silakan, Kak. Oke, aku mau share sebuah video. Udah masuk layarnya Sudah. ya? Oke, sip. Oke, sebentar. Belakangan ini, prospek jasa desain interior semakin luas, terutama sejak pandemi. Semakin luasnya prospek kerja, semakin banyak pula tantangan yang harus kita hadapi. Mulai dari klien yang punya standar sendiri, sampai yang punya request beragam dengan banyak kebutuhan. Selain itu, skill komunikasi kita juga dilatih, seperti cara mendapatkan kepercayaan klien dan menyampaikan ide dengan baik. Semua itu terbayar dengan kebutuhan yang memuaskan seperti
jam kerja yang fleksibel, soft skill yang terasa, juga relasi yang semakin luas. Senang banget bisa jadi bagian dari Deko Rumah Desainer Program. Banyak banget ilmu yang nggak dapat pas waktu kita kuliah, gue dapetin di sini. Ilmu yang bantu kita berkembang jadi pribadi yang lebih baik dan profesional. Hai, gue Dasta. Hai, gue Catherine. Dan aku Retno. Ini cerita kami. Sekarang giliran kamu. Jadi bagian dari cerita kami bersama Deko Rumah Desainer Program. Oke, paling dari aku itu aja, Kirana. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak. Tadi ralat sedikit informasi dari Kak Ocha. Jadi kalau aku itu bagian learning and development, Kak Ocha atau Rosa di sini itu sebagai rekrutmen dari Deko Rumah, dan Kak Hamzah ini perwakilan dari tim Tudio. Tadi aku share soal lowongan di DP gitu ya, atau Designer Dedicated Program. Ini wilayahnya Jabodetabek sama Medan gitu ya. Kalau yang tadi terkait retail, ada posisi store manager, store supervisor, dan sales design advisor, itu ada di wilayah Bali gitu. More information bisa dicek di live@Deko Rumah Instagram kita yang tadi sudah sempat aku jelaskan. Oke deh, paling dari aku itu aja. Kalau dari Ocha atau Kak Hamzah ada yang mau ditambahin, silahkan. Thank you, Kirana. Thank you, Thank you, teman-teman Kak semua. Ata. Wow, terima kasih Kak, materinya sangat bermanfaat. Selanjutnya silakan untuk Kak Hamzah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ya terima kasih Kirana. Ya, terima kasih untuk Bapak Nurwata sebagai selaku Kapolda Desain Interior ya, dan para dosen-dosen serta para panitia dan juga teman-teman yang udah join pada acara hari ini ya. Thank you banget waktunya. Terus juga semoga nanti materi saya bisa berguna ya, bisa dipakai terus ke depannya. Oke, nah sekarang nih teman-teman kita lagi mau bahas tips and trick ke boot SketchUp gitu. Apa aja sih yang dibahas dari materi ini? Nah, materi ini membahas basic yang kadang-kadang teman-teman suka lupa gitu ya. Jadi kayak saya udah lama nih pakai SketchUp, tapi kok sering backsplat ya. Saya udah lama pakai SketchUp, tapi gimana cara buat lingkaran biar sempurna ya? Saya udah lama nih di SketchUp, tapi toolbar basicnya apa sih? Gitu. Nah, sehingga yang tadinya kerjaan kalian tuh bisa cepet, jadi lebih lama, jadi pusing-pusing sendiri ya. Nah, karena saya ngalamin dulu nih kayak gitu ya, sebelum belajar nih lebih dalam. Ternyata tuh SketchUp poinnya ini loh biar cepet gitu ya. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman ya, saya mau nanya nih, teman-teman di sini semua udah pada pakai SketchUp belum nih? Udah pada nyobain SketchUp belum? Kalau udah, teman-teman bisa chat angka 1 di komen. Nah, kalau belum, nah teman-teman bisa klik angka 2 ya. Nah, silakan teman-teman. Wah, udah ya. Wih, mantap. Udah semua ya. Keren, 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 keren. Oke, nah berarti di sini saya kejelasinnya lebih enak ya teman-teman ya. Tinggal tips and triknya aja nih ya. Oke. Emang hebat nih. Ini gabungan semuanya ya gitu. Terus salam juga ya buat universitas ya yang lain ya selain DISI dan pasar ini ya. Semoga materi saya nanti bisa bermanfaat. Oke. Sebelum saya mulai jangan lupa dulu follow IG-nya Tudio ya. Tudio@Dekoruma ya. Tudio_Dekoruma ya. Sama jangan lupa follow IG-nya live@Dekoruma dan Dekoruma ya. Nanti teman-teman kalau mau pada intern tuh suka pada dibuka tuh di situ informasinya. Lumayan kan intern. Apalagi nanti Dekoruma mau ada di Bali nih teman-teman ya. Jadi lebih enak. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Gitu. Oke. Oke. Mana nih? Ya, sip. Oke. Sebelumnya saya ulang lagi ya. Perkenalkan saya Muhammad Hamzah ya, sarjana desain interior sama seperti teman-teman di sini juga ya. Saya jabatannya di Deko Rumah sebagai supervisor senior supervisor business development. Nah, ini sebelum saya ganti ya, sekarang Studio ya. Gitu. Nah, sekarang saya di sebelah sini ini adalah hasil-hasil renderan ya. Mungkin nanti teman-teman mau Kak tips and trick ngerender dong. Wah, itu bisa saya kasih ya. Tapi nanti mungkin di luar atau bisa ke IG saya langsung ya. Hamzah ya, Muhammad Hamzah gitu, MHMD_Hamzah. Nanti saya kasih tips and trick buat Vire kalau mau nanya-nanya ya. Nah, sekarang kita bahasnya untuk si SketchUp dulu ya. Gitu. Nah, untuk awal nih, basic pemula, apa yang harus kita persiapkan? Ya? Pertama itu adalah toolbar. Toolbar apa yang paling sering dipakai dan harus dicentrang gitu ya teman-teman. Nah, gimana biar kita langsung praktek ya teman-teman ya. Kita buka aja langsung di SketchUp-nya ya teman-teman. Oke.
Kita buka SketchUp-nya. Oke. Nah, jadi basic-nya nih saya sering pakai. Udah kelihatan ya. Saya sering pakai toolbar itu ini ya, teman-teman. Nah, ini yang saya sering centang ya, teman-teman. Seperti ini ya. Advanced Camera Tool, Classifier, Dynamic Components. Jadi, toolbar-toolbar ini tuh berfungsi gitu kalau kita lagi ngerjain kerjaan di SketchUp ya. Ini basic-nya nih. Nah, nanti saya kirim PPT-nya juga, jadi teman-teman bisa ikutin aja settingannya sama kayak saya. Advanced kamera tuh nanti membantu kita kalau mau buat pergerakan kamera dan sebagainya gitu. Dynamic komponen dan sebagainya. Nah, ini tuh kepake. Jadi yang ada di sini tuh ini yang dicentrang ya, teman-teman. Nah, ditambah ini V-Ray ya. Mungkin karena saya pakainya V-Ray ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pakai apa namanya? Lumion atau pakai software render lain gitu, ya is okay, tidak usah dipencet gitu. Terus yang kedua apa? Biar tampilannya lebih enak dilihatnya atau gambar kerjanya lebih besar gitu ya. Teman-teman ke option, jangan lupa large toolnya ini di-uncentang teman-teman, sehingga dia lebih kecil gitu ya. Itu basic pertama banget ya teman-teman yang harus teman-teman tahu gitu. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua ini adalah pengenalan shortcut ya teman-teman ya, pengenalan shortcut. Jadi sebenarnya shortcut itu apa namanya? Ada jalan pintasnya kok gitu ya. Biar lebih cepat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, nah ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau tekan push tuh nggak usah klik-klik sini lagi, tinggal tekan aja P gitu. Mau tekan rotation, kita tinggal O. Mau memutar benda, tinggal key gitu ya. Mau buat rectangle R, mau ngapus E, mau ngewarnain B, jadi lebih gampang gitu ya. Dan juga teman-teman bisa buat shortcut teman-teman sendiri gitu ya. Nah, gimana caranya Kak buat shortcut? Gitu. Gampang gitu ya. Nah, di sini saya harusnya udah buat shortcut ya. Nah, itu dia ya. Jadi, ini saya hapus gitu ya. Saya hide gitu ya. Nah, ketika saya mau unhide kan nggak bisa nih gitu ya. Gimana nih unhide-nya nih? Nah, biasanya kan saya dari sini nih ya. Dari apa namanya edit, unhide, baru all gitu. Dengan shortcut saya nggak usah capek-capek lagi ke sana. Saya tinggal klik aja Ctrl+H. Udah muncul lagi dia kayak gitu ya. Nah, jadi itu adalah shortcut gitu ya. Nah, gimana cara buatnya Kak? Nah, gampang. Teman-teman ke window, lalu teman-teman ke dia ini teman-teman ya. Di window, teman-teman ke preference. Lalu teman-teman ke shortcut. Nah, di sini teman-teman mau buat bebas gitu ya. Maunya apa nih teman-teman ya? Misalnya teman-teman mau buat, kita sebagai contoh aja kali ya. Apa yang gampang ya? Kalau R kan udah. Iya. Kita buat circle. Oh, udah juga di C ya. Misalnya kita mau buat apa ya? Follow me, atau kita buat ini aja deh nih. Follow me ya, centanya follow me nih ya. Saya mau follow me gitu ya. Nah, kita buat contoh dulu di sini. Karena ini saya udah shortcutin semua, jadi saya bingung sendiri ya mau shortcutin apa lagi. Nah, oke. Misalnya follow me ini ya, saya mau buat gitu ya. Nah, kita ke window, preference, lalu ke shortcut. Kita klik dulu nih. Kita cari follow me. Oke, follow me. Diklik dulu. Nah, saya mau follow me itu saya pencet ini. Saya mau dengan saya klik titik itu jadi follow me gitu ya. Nah, saya klik titik di sini ya. Gitu. Lalu saya klik tanda plus. Nah, lalu saya oke. Jadi sekarang setiap saya misalnya nih ya, misalnya seperti ini, saya mau follow me contohnya ya. Setiap saya mau follow me, saya nggak usah ke sini. Saya cukup pencet titik. Nah, langsung jadi follow me. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ini kita explode dulu. Nah, saya mau follow me, biasanya pencet ke sini, saya nggak mau gitu ya. Saya maunya langsung dari sini, saya pencet titik yang tadi kita buat. Gitu ya. Lalu kita sesuaikan aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana? Gampang kan? Jadi teman-teman sekarang kalau mau cepet, saya lagi mau ngerjain interior ini, biar cepet saya buat shortcut-nya sendirilah. Nah, ya udah, gimana caranya? Tadi ya, diingat ya teman-teman. Window, terus teman-teman ke preference, lalu teman-teman ke shortcut, teman-teman tinggal nama apa? Cari aja namanya. Misalnya tadi kayak saya cari follow me gitu, follow me. Follow me. Nah, ini gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada gitu. Saya udah ada nih, saya titik gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat shortcut versi teman-teman sendiri ya gitu. Nah, lalu next materinya gitu teman-teman. Kita ke ini.
kita ke cara nih pengenalan plugin ya. Nah, gimana cara install dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin sebelum ke sini nanti apa namanya? Saya bahas yang lain dulu gitu ya, yang penting gitu. Ini nanti kita berbarengan aja bahasnya. Saya bahas materi saya yang ini dulu. Ini yang sering terjadi teman-teman ya. Sering banget terjadi. Nah, sering banget terjadi di ini teman-teman apa? Di kita semua ya kita alami gitu. Apa tuh? Bug splat. Waduh, file berat. Waduh, itu menjengkelkan banget ya. Aturan kita cepet gitu ya, malah jadi lama ngerjain gitu. Nah, gimana caranya nih biar cepet? Oke. Sebenarnya teman-teman, basicnya tuh gampang banget teman-teman ya. Kesalahan kita nih, masuk saya. Teman-teman pernah merasakan gitu ya. Contohnya nih ya, kita buat lingkaran, kita buat persegi panjang, kita tarik ke atas. Ya, ini contoh seperti ini. Terus ngapusnya kita pakai delete. Nah, ayo siapa yang sering kayak gitu ya? Coba teman-teman di sini yang sering ngapusnya pakai delete, coba bisa klik angka 1 ya di komen ya. Ayo kita mau lihat nih. Siapa yang sering ngapusnya pakai delete? Waduh banyak ya. Aduh, sama teman-teman. Saya juga sempat tersesat ya. Nah, jadi kenapa nih teman-teman? Kak, kenapa nggak boleh langsung masuk, langsung diklik terus delete? Kenapa nggak boleh gitu? Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngapus pakai delete, suka ada apa namanya garis-garis gitu ya, atau apa model-model yang tidak terhapus sepenuhnya, teman-teman. Sehingga file teman-teman padahal cuma segini nih, semprit gini nih, kecil gitu ya. Terus tiba-tiba lah, kok berat? Kenapa? Padahal semua udah dihapusin. Nah, itu gara-gara kita klik delete langsung, teman-teman. Jadi, semua filenya itu nggak kehapus. Ada yang nyangkut di sistem SketchUp-nya gitu. Terus, Kak, terus gimana Kak caranya, Kak? Biar nggak kesimpan gitu ya. Gampang, teman-teman tinggal klik, tekan E di keyboard, eraser ya. Lalu hapus, tek, gitu ya. Nah, udah gitu aja, simple ya, padat, jelas ya, eraser pakai, hapus. Nah, habis itu dengan itu semua file-file yang nyangkut-nyangkut itu nggak akan ada lagi. Jadi semuanya benar-benar murni terhapus gitu. Yang kedua gimana Kak? Ribet nih gue pakai saya ribet nih ya, pakai apa namanya? Pakai eraser gitu. Oh ya udah gampang. Tinggal di-select aja yang mau dihapus. Terus teman-teman klik X nih di sini nih. Sama-sama aja eraser sih ya sebenarnya. Cuman klik aja R di sini. Nah, seperti itu. Lalu dia akan terhapus ya, langsung gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Itu adalah cara paling pertama, basic yang harus kita tahu nih, teman-teman. Ternyata selama ini Dell itu menjebak ya, teman-teman. Nah, mungkin bisa pakai Dell, tapi mungkin buat apa namanya komponen-komponen yang tidak complicated ya, seperti modular 3D dan sebagainya itu kan apa namanya tidak complicated, kayak cuman buat rectangle kita buat sendiri gini seperti ini. Nah, ini tuh tidak terlalu complicated. Nah, tapi kalau teman-teman pakai untuk sofa terus tempat tidur yang butuh 3D yang banyak komponennya, nah itu kalau pencet Del dia akan nyangkut teman-temannya. Sehingga file teman-teman yang harusnya kecil jadinya besar gitu. Yang kedua, apa nih Kak caranya? Oke, yang kedua itu teman-teman pergi ke window lalu ke preference ya sebenarnya. Bentar teman-teman ya, saya rada lupa ingat gitu ya. Nah, ini ke general dulu. Ini kalau ini khusus untuk laptop-laptop memang yang minim spek ya. Gitu. Kalau memang laptopnya sudah standar dan udah oke, tidak usah dipakai. Tapi untuk yang minim spek ingin tetap lancar, teman-teman ke general lalu auto save-nya di-uncheck teman-teman gini ya. Kenapa di-uncheck? Karena kadang-kadang SketchUp suka auto save gitu. Nah, untuk yang spek laptopnya mungkin basic gitu ya, kadang-kadang mengganggu. Tiba-tiba, lah kok berhenti nih muter sendiri, kenapa? Nah, itu karena ulah si auto save gitu. Sebenarnya ini membantu, cuman untuk beberapa laptop mungkin ini menjadi sebuah ujian ya, ujian kesabaran gitu ya, teman-teman. Nah, makanya jangan lupa kita uncentang. Tapi konsekuensinya apa? Ya udah kita harus ingat nge-save terus ya biar ke-save gitu ya. Jadi ketika habis ngerjain ini save gitu. Nah, tapi tips ini hanya berlaku di laptop yang memang sangat basic ya settingannya untuk SketchUp ya gitu. Nah, nanti misalnya udah ada rezeki lebih, udah kerja gitu ya, misalnya jadi intern dekor rumah dapat duit nih misalnya. Nah, itu bisa beli laptop mungkin yang lebih bagus speknya gitu. Oke. Terus apa lagi nih?
gitu ya. Ada di model info, teman-teman. Yang ketiga ya, dicatat juga. Ini penting juga nih, teman-teman. Model info. Teman-teman ke window, lalu model info, teman-teman ke statistik. Ya. Nah, lalu teman-teman nanti dilihat nih di sini. Oh, seperti ini ya, gitu. Nah, misalnya nanti komponen definition-nya banyak, materialnya banyak. Ada 200 contohnya gitu ya. Wah, gimana nih bersihnya, bingung nih. Nah, cukup dengan tadi window, model info, statistik, teman-teman ke purge unused, tinggal diklik aja, klik gitu ya. Nah, lalu dia akan nge-restart sendiri gitu ya. Jadi dia akan membuang komponen-komponen yang tidak berguna ya, seperti virus itu ya, yang tidak berguna, dia akan membuang semuanya sehingga file kalian lebih enteng gitu ya. Nah, tentunya ini disupport dengan cara pertama tadi ya, ngapusnya dengan eraser tadi, jangan di-delete gitu ya. Oke, sekarang gimana? Gampang kan ya? Buat nggak backsplat ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak udah dicoba cara masih backsplat, berarti mungkin dari SketchUp-nya. Kadang-kadang emang suka apa namanya, mereka suka mungkin ada update, mungkin ada apa gitu. Karena kita suka terhubung ke internet ya, gitu. Nah, lalu materi selanjutnya adalah basic lagi ya. Basic sebelum kita masuk ke studi kasusnya langsung. Basic lagi. Gitu. Apa nih basicnya? Gitu ya teman-teman. Basicnya itu adalah gimana cara kita copy dengan gampang. Gimana caranya copy? Kak, saya nih ada mau buat tiang. Mau kopinya langsung banyak. Gimana? Kak, saya mau copy satu meja ke meja lain. Itu gimana caranya? Nah, ini gampang. Kita langsung masuk ke SketchUp, teman-teman ya. Di sini saya mau buat contohnya persegi panjang lagi, teman-teman. Wah, ini Kak Hamzah kenapa sih demen banget persegi panjang? Nah, kita take lagi. Nah, kita giniin aja ya. Nah, make group jangan lupa ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke copy, teman-teman jangan pernah lupa ini basic paling penting yang suka dilupakan orang-orang ya, teman-teman. Perbedaan dari make group dan make komponen ya, teman-teman ya, gitu ya. Dan jangan lupa, teman-teman kalau ngerjain suatu project, jangan lupa di grup. Kenapa, Kak? Kenapa harus di grup? Apa alasannya gitu ya? Contoh, saya nggak grup, yang ini grup, yang ini nggak grup, gitu ya. Saya explode nih, gitu ya. Nah, misalnya ini saya jadiin kabinet, saya gabung, gitu. Terus saya mau edit yang ini, mau pindahin yang ini, gitu ya ceritanya. Pindahin, lah nempel, gitu. Nanti teman-teman kalau ngerjainnya udah panjang nih, udah jadi, terus lupa di grup, waduh itu urusannya bisa kacau ya. Jadi kayak, waduh nih kenapa nih nempel-nempel nih. Akhirnya teman-teman stres sendiri gitu ya. Jadi jangan lupa basic pertama kali yang harus digunakan adalah group dan make komponen gitu ya teman-teman. Bedanya apa nih? Sekarang kita bedanya group and make komponen apa? Nah, di sini saya ada group, di sini saya buat make komponen. Nah, kalau create gitu ya. Kalau grup itu teman-teman gitu ya. Nah, ini saya singkirkan dulu ya. Kalau grup itu misalnya kita mewarnai gitu ya, mewarnai pakai warna ini contoh. Dia hanya berubah satu. Misalnya kita ganti ukuran, kita tarik satu gitu ya. Dia hanya keganti satu gitu ya. Nah, grup itu untuk yang satuan-satuan gitu ya. Kak, kalau make komponen fungsinya apa? Ini sangat berfungsi untuk membuat kabinet, misalnya pintu, misalnya untuk membuat hal-hal yang memang sifatnya biar kita cepat. Contoh buat kabinet satu warna, buat furniture satu warna, itu pakainya make komponen ya. Apa bedanya, Kak? Oke, ini kita buat dua hal yang berbeda. Nah, saya mau ngewarnain lagi, teman-teman. Kalau saya pakai make komponen, saya ganti satu warna lagi udah otomatis keganti, gitu ya. Kalau saya pakai mock komponen, saya ganti ukuran, satu lagi akan ikut keganti. Jadi itu bedanya group dan make komponen. Nah, teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua ya, gitu ya. Ini basic tapi jarang orang pakai. Mungkin yang udah pakai hebat kalian ya. Wah, berarti kalian belajar SketchUp-nya the best-nya. Tapi yang belum pakai tidak apa-apa. Sekarang jadi tahu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai hukumnya haram ya, haram hukumnya ya kalau teman-teman tidak menggrup ya teman-teman ya. Itu nggak boleh di SketchUp. Karena nanti menyusahkan teman-teman sendiri ya gitu. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke agenda kita gimana copy-copyan ya gitu. Yang pertama basic copy adalah copy satu ya. Biasanya teman-teman nih, Kak nih copy gimana caranya nih ya? Apa cuman Ctrl C Ctrl F? Iya benar Ctrl C Ctrl F gitu. Tapi ada banyak lagi caranya gitu.
Yang pertama adalah teman-teman pencet M, ya pencet M, atau sebenarnya klik dulu aja ini, apa namanya face-nya. Teman-teman pencet M di keyboard kalian, klik M, lalu kontrolnya ditekan, lalu diklik. Nah, dia akan ngopi tuh. Itu cara pertama. Kak, gimana caranya ngopi banyak nih? Aduh, saya sukanya ngopi-ngopi yang banyak nih. Oke, tekan kontrol, sama kayak tadi saya ulang, M, ya, atau klik dulu ininya, terus M. Teman-teman tekan kontrol ya. Lalu teman-teman klik kiri, teman-teman geser nih, arahkan ke sini. Nah, teman-teman terus tinggal buat aja, contohnya saya mau buat 10. Oke, tulis langsung 10X, enter. Bentar. Oh, saya belum kasih tahu ini, belum kasih arahannya dulu. Bentar, misalnya saya maunya 100 lah ya. 100. Nah, oh, ini enggak, sorry. Saya ngasal aja ya, ngasal dulu ya teman-teman ya. Ini saya taruh sini, terus klik 10X. Nah, tuh langsung banyak gitu ya. Jadi saya ulang lagi teman-teman ya. Tadi saya ada kesalahan sedikit, I'm sorry. Oke. Nah, ini kita delete dulu aja semua. Nah, caranya adalah klik M, lalu klik si ini komponennya, tentukan jaraknya. Misalnya jaraknya saya buat 1000. Nah, jadi terus langsung 10X. Nah, jadi masing-masing 10 ini jaraknya 1000 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Terus juga bisa juga kita coba pakai cara ini teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja ya. Misalnya kita mengikuti garis ya teman-teman. Gitu. Bentar. Oke, misal kita mengikuti garis seperti ini saya buat ngacak contohnya. Misalnya seperti inilah. Lalu saya copy di sini. Nah, saya taruh di sini teman-teman. Kita klik misalnya 5 kali. Nah, maka dia ngikutin nih, maksudnya arahnya tuh bakal miring-miring gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ya penggunaannya gitu. Nah, itu jadi cara copy-copyan. Nah, sekarang kita masuk ke materi apa nih sekarang? Oh iya, materi pakai menggunakan follow me dan gimana circle terus texturingnya. Jadi ini basic juga. Nah, kita masuk lagi ke sini, ke SketchUp-nya. Oke, sip. Nah, gimana caranya membuat lingkaran sempurna ya, gitu ya, sempurna. Nah, kita buat lingkaran. Nah, teman-teman suka ngeh nggak? Ternyata nih lingkaran yang kita buat selama ini nih begini, teman-teman, nggak rapi. Gitu. Gimana caranya buat rapi? Nah, teman-teman tinggal seperti ini. Terus teman-teman tulis misalnya 150S. Nah, maka dia akan lurus tuh. Gimana? Ulang lagi Kak, ulang lagi. Gitu. Kecepatan lu Kak. Oke, ulangin lagi nih. Ini buat lingkaran gitu ya, seperti ini. Tet, gitu ya. Nah, kalau ini saya udah otomatis ya teman-teman. Ini bisa kita ganti, misalnya saya mau 50S. Nah, dia bakal seperti ini. Jadi caranya gampang. Teman-teman tinggal ketika sudah jadi buat lingkaran, teman-teman tinggal klik. Biasanya tuh standar yang saya pakai tuh 100 sampai 200 tergantung detailnya. Tapi semakin tinggi detail, misalnya gini, teman-teman tulisnya 200S. Semakin tinggi detail, dia akan semakin berat filenya gitu. Tapi semakin rendah detail, dia akan semakin enteng gitu ya. Seperti ini. Ini dan ini lebih beratan ini gitu ya. Nah, tapi nggak seberat itu juga. Tapi filenya beda ukuran lah. Misalnya kalau kita naikin nanti, dia akan seperti ini ya. Nah, kalau ini kita naikin, dia akan menciptakan lingkaran yang sempurna ya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu caranya ya. Tinggal buat lingkaran lalu klik aja. Misalnya 200S, enter. Udah langsung detail dia. Atau enggak, misalnya, kegedean lah 200, ya udah 100 aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus, teman-teman, sebenarnya ini saya mau tanya sedikit lagi ya, teman. Teman-teman di sini udah ada yang ngerti follow me, menggunakan follow me. Jika sudah ngerti, bisa klik angka 1. Jika belum ngerti, angka 2 diklik di chat, silakan. Udah ngerti belum nih pakai follow me? Wih, udah ngerti. Oke, kalau gitu kita lewatkan. Oke, mantap teman-teman. Oh, ada yang nggak ngerti. Nanti mungkin bisa lihat di tutorial ya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya mau langsung ngajarin texturing teman-teman ya. Nah, texturing nih ada caranya nih, misalnya nih. Saya pakai yang pertama itu kita bisa klik ini ya teman-teman, create material seperti ini, terus kita browse materialnya misalnya. Misalnya saya mau pakai apa ya? Saya mau pakai ini apa namanya? Background. Misalnya yang Star Wars deh saya pakai. Kita harus cari gambar yang susah teman-teman.
Nah, oke. Nah, ini saya terapkan di sini misalnya. Nah, itu berantakan banget teman-teman ya. Tuh, ya. Berantakan ya. Gimana caranya kita biar bisa buat ini jadi rapih dan jadi sesuai dengan lengkungannya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali gitu ya. Sebentar, saya biasakan dulu. Oke. Sangat mudah sekali. Yang pertama teman-teman bisa langsung drag aja gambarnya ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya ngambil dengan gambar yang sama ya. Nah, ini. Drag aja gambarnya teman-teman seperti ini. Oke, sip. Nah, di drag gambarnya, diarahkan aja, misalnya sesuai dengan ini, sesuai dengan lengkungannya ya, seperti ini misalnya. Oh, saya mau, kecilin dikit misalnya, segini. Oke, saya mau segini ya. Nah, itu tinggal kita explode, teman-teman. Lalu kita ambil pipet ini, teman-teman. Nah, ini saya harus make group dulu, teman-teman. Biar dia kalau ke explode nggak kegabung. Nah, ini kita explode. Nah, ini kita ambil pakai pipet di pen bucket tool gitu ya. Lalu kita delete aja pakai eraser. Nah, lalu ini tinggal kita klik aja. Nah, tuh, beda kan? Tuh. Ini bisa teman-teman pakai untuk memberikan tekstur ke material-material yang memang ada banyak lengkungan, seperti bantal, seperti alas duduk, seperti piramid, seperti itu ya. Atau lingkaran seperti ini agar lebih rapih gitu ya teman-teman. Nah, karena material tuh kalau kita pakai cara yang awal, dia akan seperti ini nih tuh, nggak jelas gitu. Kalau dia juga kalau kita mau edit tekstur tuh nggak bisa gitu ya. Nah, kalau ini mungkin bisa karena face-nya datar gitu, baru bisa kita position ya, tuh seperti ini. Tapi makan waktu banget kan, lama gitu. Nah, yang ini apa namanya, apalagi yang ini lengkung ini nggak bisa diedit sama sekali gitu ya. Nah, dengan ini kalian bisa buat lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke. Nah, gampang ya ternyata SketchUp ya. Oh, ternyata itu loh ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi untuk plugin ya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya mau nanya sebelum kita masuk. Teman-teman udah pada pakai plugin belum? Kalau sudah pakai bisa chat angka 1, kalau belum angka 2. Dan teman-teman udah tahu belum cara nginstalnya? Kalau udah 1 juga, kalau belum 2. Silakan. Wah, ada yang belum, ada yang udah. Oke. 21, apa itu 21? Belum, setengah-tengah kali ya, tengah-tengah. Oke. Oke, kebanyakan yang belum ya. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan ya, untuk teman-teman yang sudah nggak apa-apa sambil mungkin bisa dengerin aja nanti. Untuk yang belum diperhatikan aja ya, gitu. Apa sih fungsinya plugin gitu ya? Kak, kenapa kita butuh plugin dalam hidup SketchUp gitu ya? Oke. Sebenarnya kita butuh plugin untuk mempercepat kinerja kita, untuk membuat kinerja kita lebih efisien gitu teman-teman ya. Ada berbagai macam plugin teman-teman. Ada namanya 101 Bit Tool teman-teman. Fungsinya apa? Teman-teman kalau mau buat tembok, tinggal masukin angka, enter, jadi tuh tembok. Gitu. Gampang banget kan. Teman-teman kalau mau buat atap, tinggal klik, jadi tuh atap, cek gitu ya. Teman-teman mau buat pintu, mau buat frame, jendela, jadi tinggal buat dengan cepat, nggak usah paspus lagi. Yang kedua, ada quantifier flow buat ngitung RAB. Yang ketiga ada apa namanya buat 3D kayak 3D Max, Artisan gitu. Ada Make Face, ada juga untuk Rabbit Tools dan sebagainya. Nah, dan ada Studio juga. Karena di sini waktunya terbatas ya, mungkin teman-teman mau tanya yang lain bisa di luar nanti di IG ya. Nah, di sini saya mau jelasin si Studio nih ya. Ini adalah plugin ciptaan Dekoruma nih, dan ini free ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download gratis. Ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada download kali ya di link pendaftaran ya. Atau kalau belum download nanti diingetin lagi sama panitia ya, sama Mas Agung, dikasih linknya nanti. Nah, jadi Kak, gimana caranya kita udah download pluginnya, nginstalnya gimana Kak? Nginstalnya nih, aduh. Oh ya udah, gampang installnya. Di sini contohnya saya pakai, saya mau download Studio gitu ya. Nah, misalnya di sini ya, sebentar. Di sini saya mau download si Studio. Contohnya ini terus, oke ini saya pindahin dulu ke sini. Oke sip. Nah, gimana caranya Kak? Nah, ini ceritanya saya udah download nih ya. Nanti teman-teman ceritanya udah download nih ya dari link yang dikasih sama panitia gitu ya.
tinggal ngisi email, masukkan nomor telepon dan jabatan. Jabatan itu maksudnya kayak teman-teman mahasiswa atau gimana. Ntar akan dapat link namanya, akan dapat file RBZ ya. Nah, gimana caranya gitu? Buka SketchUp, lalu teman-teman klik ke window gitu ya. Teman-teman terus ke extension manager gitu ya. Lalu teman-teman ke install extension. Nah, di sini saya misalnya udah download ini. Nah, ini tinggal kita cari file RBZ-nya. Ya, kita tinggal open. Maka dia sudah otomatis terinstall teman-teman ya, gitu ya. Agar lebih baik lagi, teman-teman close dulu SketchUp-nya lalu reopen, buka lagi. Nah, lalu udah bisa dijalanin tuh plugin-nya dengan mudah gitu. Misalnya, Kak, saya nggak ada di Windows, di mana ya? Oh, berarti teman-teman larinya ke extension, lalu di sini nanti ada extension manager, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Pokoknya poinnya adalah extension manager, gitu ya. Nah, terus Kak, saya udah nyoba tapi error. Saya mau gara-gara ada update, saya mau install ulang nih Kak. Gimana caranya? Oke. Teman-teman sama kayak tadi ke window, extension manager, lalu teman-teman ke manage. Yang tadinya ke home ke manage. Nah, lalu tinggal uninstall aja gitu ya. Kemudian close dulu, lalu install ulang gitu ya teman-teman. Nah, gampang ya, udah ngerti ya gitu ya. Nanti kita akan sediakan sesi tanya jawab ya habis ini. Nah, di sini saya udah nyediain Studio teman-teman. Sebenarnya apa sih ini fungsi si Studio ini? Kenapa nih Deko Rumah ciptain Studio ya teman-teman? Nah, jadi saya buka dulu Studionya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Studio ini bisa digunakan di SketchUp 2017 ke atas ya teman-teman ya. Jadi untuk yang masih di bawahnya kita update gitu ya. Kita ada software gitu. Kalau mau dapat software dan sebagainya, cat aja cat tadi kasihnya. Oke, teman-teman apa namanya? Kenapa nih Studio diciptakan nih? Apa nih asal muasalnya Studio itu diciptakan nih? Jadi Deko Rumah itu teman-teman ternyata mereka diam-diam perhatiin kita ya teman-teman. Perhatiin para desainer dari mahasiswa, desainer umum, freelancer dan sebagainya. Nih kok desainer perasaan kerjain di SketchUp mau ketemuin produk supplier susah banget ya gitu ya. Deko Rumah mungkin mikir gitu ya. Kayak gini, misalnya desainer mau pakai produk taco, mereka nyari materialnya tuh pusing juga ya di Google ya, gitu ya, nyari tipenya. Mereka pengen pakai propan, nyari kode warnanya susah juga ya, padahal mereka udah lihat di katalog mau aplikasiin di 3D-nya gimana nih, susah juga. Mereka mau cari produk Hem Studio, tapi 3D-nya nggak ada. Masa mereka buat sendiri gitu? Kan wasting time ya, aturan bisa tinggal pakai-pakai aja gitu ya. Nah, atas dasar itu akhirnya Deko Rumah menciptakan Studio. Fungsinya itu adalah menyediakan atau menghubungkan antara desainer dengan supplier yang tadinya mereka terpisah dari 3D akhirnya bersatu sehingga desainer bisa direct menggunakan produk-produk brand Indonesia ke dalam 3D mereka gitu ya. Nah, brandnya ada apa aja? Banyak ya, udah banyak banget. Nah, di sini juga untuk teman-teman mahasiswa jadi bisa ke-educate juga nih. Oh, sebenarnya kalau kita lulus nih, kita sering pakainya ini loh. Gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih, oh ternyata HPL tuh ada Taco, Aika, Splendor, Tiero, gitu ya. Terus ada Karta dan sebagainya. Oh, ternyata kalau furniture ada ini. Oh, ternyata kalau keramik ada Roman, ada DP House. Oh, ternyata ini ada ini gitu. Jadi ketika teman-teman sudah lulus dan kerja di interior, teman-teman udah tahu tuh ya kayak oh saya biasa pakai ini nih. Nah, jadi teman-teman tuh udah familiar dan teman-teman udah bisa langsung action gitu ya, nggak usah perlu cari-cari lagi. Aduh nih brand HPL apa ya yang bagus ya. Aduh nih Engsel apa mereknya gitu ya. Nah itu, jadi itu fungsi Studio ya. Oke, Studio ini ada tiga feature yang membantu. Pertama ada 3D asset, kedua material, dan ketiga adalah hitung RAB untuk furniture-nya gitu ya. Nah, saya mau jelaskan dulu untuk material mungkin ya teman-teman ya, biar enak ya. Di sini saya sudah sediakan kitchen-nya. Nah, oke, ternyata masih bolong. Berarti kita ke 3D aja dulu ya. Oke, saya sediain 3D dulu ya teman-teman ya. 3D asset gitu teman-teman. Jadi di sini saya sudah sediakan ruang isometrik yang ada kitchen-nya, namun kitchen-nya belum selesai nih teman-teman ya. Aduh, gimana nih kita mau selesaikan dengan mudah ya. Oke, yang pertama adalah saya pengen masukin kabinet gitu teman-teman ya. Nah, tapi ini nanti akan kita banyakin lagi ya. Gitu. Nah, kita feature terbarunya kita ada namanya hardware and accessories. Teman-teman tinggal klik 3D lalu lulus. Lalu ke hardware and accessories. Sebelum itu saya mau ingetin lagi teman-teman kalau yang udah login di Studio, teman-teman jangan lupa ke account
Lalu teman-teman bisa dicentang desainernya ya, diaktifin ya. Karena nanti untuk apa, nanti saya kasih tahu di akhir ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada feature baru namanya hardware dan aksesoris, bisa kita klik di sini. Lalu kita ke hardware, lalu kita ke Bloom Cabinet. Nah, di sini saya mau kasih ini, kabinet ya. Tinggal kita klik. Tapi sebelum saya klik, di sini ada produk info, teman-teman. Nah, tuh. Oh, seperti ini ternyata yang saya pakai. Oh, drawernya seperti ini. Oh, seperti ini. Gitu. Fitting yang dipakai. Gitu ya. Oh, ini bentuknya loh. Oh, jadi ini yang bikin kita bisa keluarin, masukin drawer tuh ini. Gitu. Ditahu ya, teman-teman ya. Gambarnya ya. Gitu. Nah, oh, pasangnya seperti ini. Gitu ya. Ini ada mas-mas bule ya. Gitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dari Bloom ya, teman-teman. Info produk, teman-teman tinggal arahkan, klik info produk. Nah, saya mau pakai nih, saya klik aja ya. Tuh. Udah langsung ada, teman-teman ya. Kak, biar tahu ukurannya gimana? Tinggal klik gambar obeng nih ya, inspektor nih. Di pojok kiri atas ada gambar obeng, klik. Lalu kita geser. Oh, ternyata ukurannya 800 nih, teman-teman. Saya mau buat ukurannya 600 ya. Nah, sebelum saya lanjut, jadi seperti ini tampilannya, teman-teman ya, tuh. Fittingnya ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya. Tuh, kita jadi tahu nih fittingnya seperti apa. Nah, oke, saya mau buat 600. Oke, tinggal kita pencet S, lalu kita scale. Nah, kita sampai 600 ya. Oke, 600 tuh teman-teman ya. Oke, udah 600. Tinggal kita masukin aja deh teman-teman. Gitu ya. Misalnya kita masukin aja ke sini. Tahan. Ya, udah jadi kabinet gitu ya. Tinggal kita sesuaiin aja ya teman-teman ya. Sebentar ya. Kita sesuaikan aja. Kita samain gitu ya teman-teman. Biar pas. Kita samain aja di sini. Oke. Nah, ininya kita taruh di sini. Sip. Udah. Jadi kabinet. Nggak usah buat capek-capek. Udah langsung jadi kabinet ya. Sekarang mau kabinet 900 gitu ya. Tinggal kita klik yang ini. Seperti ini. Kak, apa sih nih yang dipakai di kabinet ini? Nah, ini engselnya teman-teman ya. Di produk info nih seperti ini. Bilangnya ini engsel sendok ya teman-teman ya. Tapi ini banyak modelnya. Oke, di sini saya mau ukurannya 900. Saya tarik aja. Wah, ini kegedean. Saya sesuaiin aja teman-teman ya. Nah, udah 900 ya. Lalu kita bisa arahkan lagi ya teman-teman. Ke sini. Oke. Kita bisa arahkan karena saya maunya rapih ya teman-teman. Jadi memang sesuatu yang rapi harus detail ya. Nah, lalu kita tinggal copy lagi aja ke sini. Oke. Tuh teman-teman, saya masukin kabinet cuman sekejap ya. Kagak ada 5 menit ya. Nggak ada 5 menit udah langsung masuk kabinet ya teman-teman. Nah, di sini biar untuk mencegah dia banyak, nah gitu. Dah sip. Udah jadi kabinet nih teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk langsung ke material. Nah, teman-teman juga bisa explore ya di sini selain kabinet ini, teman-teman juga bisa explore di aksesoris. Jadi kita nyediain ada rak sendok, rak piring, tempat sampah, spice rack, terus namanya apa, rak putar gitu ya. Battle rack, terus ada aksesoris wardrobe, ada handle teman-teman. Teman-teman mungkin pusing nyari handle, di sini disediakan handle dari IKEA gitu ya. Terus juga untuk Bloomnya sendiri juga ada ya teman-teman. Tuh. Tandem box-nya, cutlery tray-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke material. 3D sebenarnya masih banyak, kita ke material dulu aja ya, biar lebih berwarna dulu nih ya. Oke, jadi itu tadi ya, kalau buat kabinet teman-teman bisa langsung praktekin aja sekarang ya. Nah, kita ke material. Saya mau ngewarnain kitchen ini nih teman-teman, gitu ya. Biasanya nih kita nih, aduh saya zaman kuliah ya teman-teman, nyari HPL tuh pusing banget ya. Kayak ini di Google udah dapet gambarnya ternyata pecah. Udah dapet harus disesuaikan lagi. Teman-teman lihat nggak tadi tuh yang saya masukin manual? Masukin dulu ribet gitu kan, terus export dulu, terapin lagi dan sebagainya. Aduh, take time lah gitu ya. Nah di video ini kita belajar dari masalah itu, akhirnya kita buat lebih cepat. Tinggal klik-klik dah gitu. Ah, klik-klik gimana Kak? Klik-klik maksudnya. Oke. Kita lari ke material, lalu ke kabinet finish. Karena di sini saya bawahnya mau kasih HPL, saya masukin HPL gitu ya. Ke HPL. Jadi ada dua ya, Duko dan HPL. Saya masukin HPL, lalu saya pilih nih. Nah, di sini kan ada merek-mereknya nih. Saya pakai yang familiar dulu aja kali ya, Taco gitu. Nah, di sini teman-teman udah disediain nih berbagai macam katalog Taco. Dan sudah ada kode dan tipenya gitu ya. Jadi ketika kita aplikasikan udah ada. Misalnya saya aplikasikan ini. Gitu teman-teman. Nah,
saya buat di sini. Nah, ini kita aplikasikan di sini. Nah, maka teman-teman nggak usah lagi edit-edit ukurannya karena udah sesuai gitu. Jadi nggak harus capek-capek lagi ya. Tinggal klik-klik gitu ya. Mungkin teman-teman kalau orangnya detail tinggal disesuaikan aja ya. Tinggal klik 2 kali, terus tekstur, position, tinggal kita rotate aja. Nah, udah gitu. Sisanya ya udah sesuai gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah lagi edit-edit lagi ya. Gitu. Itu mudahnya di Studio. Nah, terus misalnya teman-teman, waduh, ini keren juga nih. Saya mau buat project realnya nih, tapi tipenya apa ya? Nah, ini tipenya udah ada nih dinamain di sini. TC1222FC. TC itu taco, 122FC itu tipenya. Jadi kita datang ke supplier taco, Mas, saya mau APL 122FC, mau dong selembar. Selembar itu kan 122244 ya. Gitu. Nah, maka langsung diberikan nama abangnya nih. Karena tipenya kita udah tahu. Biasanya kan kita kalau datang lihat dulu nih, aduh, mana nih yang mau dipakai nih tadi ya, aduh bingung gitu. Nah, sekarang lebih gampang gitu. Jadi teman-teman ngeliat di katalog taco aja, tinggal aplikasikan di 3D-nya pakai Studio. Nah, terus saya mau aplikasiin lagi untuk Duko nih teman-teman. Nah, misalnya teman-teman udah pilih di katalog teman-teman tuh tipenya gitu, atau udah pilih warnanya, tapi teman-teman bingung nyarinya gitu. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Nah, di sini kita ada solid gitu ya, solid color gitu. Ini enaknya nih teman-teman ya. Misalnya saya mau warna hijau, maka dia akan langsung keluar turunannya nih teman-teman ya. Berbagai macam turunan warnanya teman-teman. Nah, di sini misalnya saya mau pakai warna yang ini ya teman-teman. Ketika diklik dia langsung ada nih teman-teman nama dan tipenya. Jadi ketika teman-teman mau buat ya, gitu ya, teman-teman semua mau buat atau mau terapin ke desain, tinggal datang ke Propan bilang saya mau Islil of Youth gitu ya. Terus 0603 kodenya gitu. Nah, maka langsung diberikan ya, nggak usah capek-capek lagi nyari. Atau sebaliknya, teman-teman lihat di katalog, suka, tinggal search aja di Soma, di Studio ya. Langsung bisa diterapkan. Nah, tuh. Gimana teman-teman? Nggak ada 5 menit ya ngerjain ginian doang ya. Udah jadi tuh kabinet. Udah diwarnain ya, nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu pusing. Jadi dengan cepat bisa gunain nih. Nah, ini juga sebenarnya shortcut ya teman-teman buat ngerjain berencana ya. Merencana nih jadi kita bisa ngerjain dengan cepat dan kita juga bisa present ke dosen kita lebih baik ya. Jadi kayak, iya Bu, gitu, atau Pak, kita menggunakan material dari Taco tipenya ini gitu. Jadi nilai teman-teman bisa lebih besar gitu ya. Nah, dan dosen pun biasanya Ibu dan Bapak dosen lebih senang nih kalau mahasiswanya tuh lebih detail gitu ya, kayak apa yang teman-teman pakai di desain, detailnya seperti apa gitu ya. Jadi dari brand, dari merek, dari tipe tuh udah ada semua jadinya teman-teman bisa pakai ini ya untuk merancang gitu. Nah, terus saya mau warnain untuk top table-nya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ke material lalu ke top table finish, lalu teman-teman bisa ke ini ya. Saya cari ini karena saya demen nih teksturnya. Gitu. Suka gitu. Tinggal diklik aja. Tuh teman-teman, gampang kan? Tinggal diterapin aja. Biasanya saya kalau top table tuh susah ya. Jadi kayak saya taruh ini dulu, taruh di sini dulu, satuin dulu lah teksturnya gitu. Bingung. Nah, ini teksturnya udah nyatu ya teman-teman tuh. Ya udah nyatu dia. Gitu. Maka nggak ada 10 detik saya udah bisa warnain si top table. Nah, lalu saya mau mewarnai untuk interiornya ya, teman-teman. Di sini selain sebelum saya lanjut, teman-teman bisa juga ada finishing fabric yang buat teman-teman yang lagi melakukan desain furniture ya. Bisa fabricnya dilihat di sini. Terus juga ada glass and mirror untuk teman-teman yang mewarnai mirror and glass. Lalu ada top table, lalu ada wall and floor. Di wall and floor ini ada finishing keramik, granit, mozaik, parket, vinyl, dan wallpaper, serta wall paint. Di keramik ini ada pilihan roman. Nah, pasti teman-teman kenal roman kan. Nah, ada subwhale juga, tinggal diklik. Kita juga sudah sediakan tipe dan namanya ya. Di granit juga sama, ada roman dan DP House. Di sini saya ingin menggunakan mosaic tile nih misalnya. Karena saya mau mosaic tile untuk apa namanya? Ininya, midway-nya ya. Biar lebih oke lah ya. Nah, tuh biar cakepan dikit, biar estetik gitu. Nah, saya juga mau mewarnai untuk ininya ya teman-teman. Lantainya gitu ya. Nah, ini saya mau parket, saya mau pakai ini teman-teman. Nah, seperti tadi caranya gampang, tinggal diklik aja, maka dia udah sesuai. Ukurannya nggak usah diganti, mungkin teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Nah, di sini juga udah ada tipenya ya teman-teman.
Bisa klik product info tuh. Ada ketebalan, ada ukuran packing, dan sebagainya ya. Nah, di sini saya mau setting aja untuk posisinya kali ya. Nah, tinggal saya rotate sedikit. Nah, oke, sudah aman. Lalu saya ingin mewarnai untuk ini ya, cat temboknya. Tinggal wall paint, lalu saya mau warnanya misalnya abu-abu lah ya, abu-abu tua. Gitu. Sini ada abu-abu. Nah, dia udah sediain tuh teman-teman. Sama seperti tadi ya. Nah, udah jadi. Nah, ini material teman-teman ya. Gimana? Gampang kan teman-teman ya? Gitu. Nah, kalau teman-teman lagi menggunakan ingin mengaplikasikan material dan materialnya real, teman-teman bisa cari dan sekarang teman belajar bisa menggunakan feature material dari kita gitu ya. Tadi seperti saya tunjukkan caranya gampang ya, tinggal klik kelar gitu. Nah, kedua saya mau ngasih tahu yang serunya nih. Ini kayak main The Sims ya teman-teman ya. Kita bisa apa namanya menggunakan furniture langsung gitu ya. Nah, di sini saya mau taruh meja makan dan saya juga mau letakkan credenza gitu. Nah, kita ke furniture, lalu kita ke table, lalu kita ke dining table. Nah, di sini karena dia kecil, jadi saya cari table yang kecilan aja ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Tinggal kita klik, kita taruh di sini misalnya. Oke. Nah, lalu kalau teman-teman Kak, bingung nih kan 3D-nya, gambar realnya kayak apa nih Kak? Nah, tinggal klik info produk, lalu dia akan langsung ada gambarnya teman-teman. Seperti apa nih kalau orang duduk gitu ya. Ukurannya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, terus teman-teman, Kak itu ada harga apaan? Kita suruh beli? Enggak gitu ya. Kalau teman-teman ada project baru beli gitu. Bisa langsung direct di check out. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk 3D aja, tinggal pakai aja. Jadi ini teman-teman jadi tahu perkiraan harganya. Nah, seperti tadi saya bilang untuk merencana, teman-teman jadi bisa hitung nih. Dengan furniture sekian, saya mengeluarkan budget sekian. Nah, itu gimana nggak mau seneng tuh Bapak dan Ibu dosen tuh ya, teman-temannya udah pinter ya, gitu. Nah, jadi ini perkiraan harga. Dan tadi, kenapa nih Kak hijau-hijau apa nih? Nah, kalau teman-teman aktifkan mode designer, teman-teman akan dapat cashback. Misalnya kalau teman-teman beli untuk klien teman-teman gitu ya, nah teman-teman bisa dapat cashback nih dari sini. Gitu. Nah, ini total harganya nih, total harga dari project yang ada di sini gitu ya. Sink, tab, dan meja gitu. Nah, lalu kita kasih dia tempat duduk ya, teman-teman. Dining chair. Nah, kita bisa kasih di sini. Maksudnya saya mau ini. Nah, kita klik aja. Kita atur aja di sini. Kita sesuaikan aja. Flip screen. Oke. Lalu kita copy lagi. Oke, udah selesai. Nah, oke. Gimana? Gampang, udah jadi meja dan tempat duduk dengan mudah ya. Lalu kita ke credenza ya teman-teman. Cabinet and racks. Lalu saya mau ke credenza. Saya ingin menggunakan yang ini nih. Wah, keren nih. Nah, seperti ini. Sip. Sudah digunakan. Lalu saya juga ingin sedikit menaruh aksesoris teman-teman ya. Kita tinggal kelus lagi lalu ke dekorasi. Lalu kita taruh ke plan. Nah, karena saya mau ngasih hiasan tanaman ya. Nah, saya taruh di sini. Terus saya juga mau ngasih untuk tanaman juga, untuk hiasan di meja makan biasanya kita taruh satu. Lalu kita taruh lagi di sini itu. Taruh lagi satu. Oke, seperti ini. Lalu kita save. Nah, biar aman kita coba lagi pakai ini Pak Alnius biar enak nasib. Nah, lalu kita tambahin lagi untuk ini teman-teman. Apa namanya? Piring dan gelas ya. Di sini kita juga sediain piring dan gelas ya. Lalu teman-teman ke kitchen dining. Nah, di sini saya mau letakkan piring ya, teman. Nah, ini piring ini nih. Kita taruh aja. Nah, misal di sini kita geser dikit aja. Oke, taruh di sini. Kita letakkan lagi satu di sini dan satu lagi di sini. Kita geser dikit. Nah, kita terapkan di sini. Lalu saya kasih gelas, teman-teman. Misalnya ini. Taruh, kita sesuaikan aja. Ini juga sama. Kita flip green aja. Oke, kita kasih juga gelas di sini. Oke, cakep. Nah, lalu sekarang kita coba lihat teman-teman ya, gimana nih perspektifnya. Nah,
Nah, ini terbang, teman-teman. Tinggal kita sesuaiin aja, teman-teman ya. Gitu, taruh di sini. Dah. Tuh, gimana teman-teman? Simple kan? Udah kayak main The Sim ya, teman-teman ya. Cuman di SketchUp dan teman-teman bisa pakai buat di desain ya. Gitu. Jadi bisa kita aktifkan di 3D ya, teman-teman ya. Nah, tuh. Jadi meja makan, jadi juga cadenza dengan mudahnya. Nah, ini mirror. Saya mau tambahin mirror nih, teman-teman ya. Misalnya saya tambahin ini. Mirror di sini. Nah, saya putar dulu. Oke, saya sesuaiin dulu ujungnya ke sini. Oke, saya tulis di sini. Oke, kita tinggal sesuaikan aja. Oke, kita balik lagi. Nah, teman-teman, kita tambahin lagi untuk ambalan ya, teman-teman ya. Wall decor, di wall decor ini ada banyak pilihan ya. Ada horden dan sebagainya. Karena di sini saya mau ngasih ambalan, saya taruh di sini. Nah, ambalan. Taruh di sini, kita tinggal sesuaikan aja. Sesuaikan. Kita copy lagi ke atasnya. Nah, lalu coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, tuh. Gimana teman-teman? Gampang kan? Simple gitu ya. Simple, padat, jelas gitu. Nah, terus buat teman-teman nih, Kak, saya mau tahu nih gambarnya dan ukuran yang saya udah pakai di sini. Tinggal klik inspector, lalu teman-teman klik aja furniture-nya. Tuh, dia ada gambarnya tuh, Hem Studio, ukurannya sekian. Harganya perkiraan sekian. Kalau meja juga ada, piring, bahkan piring aja ada detailnya gitu ya. Terus keran gitu, cermin, ambalan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita ada kurang ya. Kita kurang kompor nih. Wah, masa masaknya pakai ini ya, pakai kekuatan. Nah, kita ke elektronik. Di sini banyak pilihan teman-teman ya. Elektronik ada kulkas, ada cooker hood, kompor, terus ada dishwasher, ada TV, ada komputer, ada ada penghisap debu, bahkan ada setrikaan. Nah, teman-teman bisa pilih oven, microwave, ada semua ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja langsung di sini ya. Karena berhubung di sini saya mau ngasih untuk hob ya, hob untuk untuk listrik gitu ya, hob listrik. Jadi saya langsung klik aja. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Gitu ya, teman. Oke, kita sesuaikan aja di sini. Oke, lalu kita cek and recheck lagi teman-teman ya. Nah, kita perspektifin dulu. Nah, maka sudah selesai nih teman-teman ya. Singkat, padat ya. Jadi teman-teman bisa buat kayak gini. Tadi kan tuh saya sambil ngomong ya. Mungkin kalau teman-teman fokus ini buat seperti ini cuma 15 menit kelar kali ya. Ya paling lama setengah jam lah ya teman-teman, udah bisa langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu setting-setting material untuk render ya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nih bisa membuat lebih efisien kinerja teman-teman. Yang tadinya ngebuat ini bisa setengah jam lebih, hampir sejam, ya dengan Studio ini bisa langsung disingkatin ya, karena semuanya udah ada di sini gitu ya. Nah, lalu selain ini saya juga mau memberitahukan kita juga ada floor and accessories, kita ada kitchen sink seperti ini ya teman-teman. Jadi sink semuanya. Kita juga ada lampu teman-teman, gitu ya teman-teman gitu. Mungkin misalnya table lamp gitu. Saya mau masukin masukin yang ini contohnya ya. Taruh di sini gitu. Nah, tuh bisa teman-teman ya, gitu ya. Nah, ada lampu. Kita juga ada lagi sanitari. Sanitari itu apa? Kalau teman-teman lagi ada project buat rumah atau apartemen atau hotel, nih teman-teman disediakan kebutuhan untuk bathroom ya, kayak shower, toilet seat dan sebagainya ya. Kebutuhan bathroom. Lalu yang paling mantap nih ada mobil teman-teman. Nah, kita ada mobil nih, ada motor jadul juga ya. Jadi teman-teman bisa pakai nih buat di fasad atau buat dekorasi pun bisa gitu. Tinggal di scale aja gitu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah materi RAB ya teman-teman. Jadi ini teman-teman lihat ini adalah total dari project ini teman-teman ya, gitu ya. Nah kita bisa lihat apa aja nih Kak detailnya gimana nih. Nah, tinggal lihat aja di sini ya teman-teman. Nah nih semua nih ada di sini ya. Kalau yang 0 itu berarti memang dia kita kasih untuk desain aja ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai gitu. Tapi kalau yang udah ada harganya itu bisa teman-teman langsung beli gitu. Nanti detailnya seperti ini. Lalu kalau teman-teman udah suka, teman-teman tinggal check out. Setelah check out, teman-teman udah tinggal isi data diri, alamat,
bayar. Nah, bayarnya bisa cicilan, bisa juga langsung dan sebagainya, langsung bisa diantarkan ke area teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman kalau penasaran dengan Deko Rumah, kalau Deko Rumah sudah opening di Bali bisa main ya, gitu. Nah, oke. Paling penjelasan saya untuk studio sampai sini aja. Kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Habis tanya jawab nanti ada quiz. Saya bagi-bagi 50.000 untuk 3 orang ya. GoPay langsung saya transfer sekarang ya. Nah, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Kirana ya untuk Q&A mungkin. Silakan. Baik, terima kasih untuk materinya sangat bermanfaat ya teman-teman, biar kita menggunakan SketchUp itu lebih fasih dan lebih cepat juga. Jadi untuk sesi ketiga saya akan membukanya dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan bertanya di kolom chat atau bisa open mic langsung. Terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya, mumpung bisa langsung ya. Biasanya kalau dari chat tuh dari chat di IG tuh saya biasanya ada ini ya, ada slow res gitu. Kalau ini bisa langsung, silakan. Mau langsung open mic, mau langsung dari chat, kalau malu-malu nggak apa-apa, silakan. Baik, karena belum ada yang nanya, saya punya pertanyaan nih Kak. Oh boleh, silakan. Mungkin Kak Hamzah bisa bantu jawab. Jadi saya mau bertanya tuh spek laptop yang bagaimana kriterianya itu biar kita saat menggunakan aplikasi seperti SketchUp atau render lainnya itu biar tidak error gitu. Boleh diberitakan? Terima kasih. Oke. Ya, itu sebenarnya harusnya ada di materi saya. Bentar, saya ada. Spek laptopnya harusnya, bentar ya. Tapi standarnya itu adalah yang pasti i5, Intel Core 5 minimal ya. Terus yang pasti RAM-nya kalau yang paling bagus ya misalnya kasih tahu minimalnya aja ya. Minimalnya sebenarnya 4 GB aja udah bisa, tapi 4 GB tadi mesti auto save-nya dimatiin gitu ya. Gitu. Itu minimal ya. Jadi lebih dari itu makin bagus ya gitu. Jadi pertama untuk Intel Core-nya i5, kedua minimal RAM-nya tuh bisa di 4 GB gitu ya. Itu sangat minimal sekali, tapi buat render tuh sangat berat ya. Kalau bagus sebenarnya 8 sampai 16 GB. Di atas itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, terus juga apa namanya? Nvidia-nya bisa pakai Nvidia GTX Force gitu ya, atau AMD yang Radeon, atau yang sekarang ada AMD yang terbaru Fire Pro gitu-gitu ya, yang terbaru tuh saya lupa. Nah itu gitu. Jadi basicnya sih itu aja sih sebenarnya. Terus juga hard disk-nya kapasitasnya juga mesti besar ya, 1 TB lah minimal gitu. Jadi biar bisa enak lah ngerjainnya. Nah, sebenarnya laptop dengan harga di sekitar 5 jutaan itu sebenarnya udah bisa sih bagus ya menggunakan SketchUp harusnya gitu ya, 5 juta. Paling murah tuh di 4 jutaan. Jadi tadi yang pertama itu minimal tuh menurut saya di i5. Ini saya ngomongin spek minimal ya. Jadi nanti kalau minimal tuh berarti gerakannya nggak terlalu lancar ya. Kalau saya kan udah i7, apalagi di sini mungkin ada yang udah pakai i9 gitu. Nah itu. Terus yang kedua, RAM-nya minimal 4 GB. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang lebih dari itu lebih bagus, sangat bagus, rekomen gitu ya. Tapi kalau minimal 4 GB gitu. Nah, terus juga untuk dari Nvidia-nya minimal GTX lah ya, ada Nvidia-nya lah gitu. Ada VGA-nya, kalau nggak ada VGA-nya sangat berat juga ya gitu. VGA apapun ya gitu, yang compatible gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin dari selain VGA tuh, kayaknya cuma itu aja sih ya. VGA, RAM, sama prosesor, sama hard disk yang terakhir. Harus 1 tera sih. Biasanya laptop-laptop zaman sekarang udah 1 tera semua ya. Gitu sih. Jadi itu standarnya. Gitu. Nanti mungkin saya bisa Baik, terima berikan kasih. sama. Saya bisa kasih PPT-nya mungkin ya, nanti saya ada itunya. Ya, boleh banget. Terima kasih, Kak. Baik, Ya, teman-teman yang ada pertanyaan silakan chat di kolom chat atau bisa open mic langsung. Oke. Oh, ini udah ada pertanyaan, Kak, di kolom chat. Siang, Kak. Mau nanya kalau untuk gambar CAD, furniture-nya apakah sudah tersedia dari extension studio ini atau saran cara gampang ngubahnya ke gambar CAD atau 2D? Oke, ini pertanyaan ini pintar ya. Mantap. Berarti dia detail nih, mau pakai ini berarti. Oke. Caranya gampang banget sebenarnya.
Kita memang nggak menyediakan CAD-nya, tapi cara gampangnya adalah saya dulu biasanya buat 2D dulu, 3D dulu. Saya tinggal ngambil view misalnya ini, gitu ya. Ini seperti ini. Ini saya hapus dulu ya, seperti ini gitu misalnya. Misalnya saya mau detail cuman furniture-nya aja ya, saya hapus-hapusin dulu ya teman-teman. Misalnya saya mau detail cuman ini aja gitu. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Misalnya ambalannya saya hapus lah. Nah, udah, kayak gini ya. Teman-teman tinggal ini aja, file, export, 2D grafik. Terus teman-teman misalnya, saya taruh di dokumen aja ya. Saya mau rubah dia jadi DWG. Tinggal ekspor aja teman-teman. Ini optionnya juga jangan lupa dilihat ukurannya gimana, full scale. Oke, langsung diekspor. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sepertinya udah teman-teman ya. Ini saya stop share dulu. Kita lihat di 2D-nya teman-teman. PC, mana tadi? Dokumen. Nah, ini. AutoCAD ya. Mantap, bisa digunakan. Saya dulu sering kayak gini ya. Jadi ini tips and trick ya. Aduh, ketahuan dosen ini jadinya. Jadi tips and trick, saya nggak usah buat 2D capek-capek. Saya buat 3D-nya, saya ekspor, tinggal saya sesuaiin aja gambarnya. Gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bentar nih. Sepertinya dia ada. Nah, ini dia. Nih teman-teman tuh. Jadi kan tinggal didetailin aja ya. Tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, udah jadi itu. Jadi teman-teman nggak usah capek buat satu-satu, nggak usah open-open dan sebagainya, tinggal ini aja. Kalau mau tampak atas, ya gampang, tinggal tampak atasin aja gitu ya teman-teman. Nah saya dulu itu adalah tips saya, shortcut saya. Makanya saya suka suka teman-teman suka kaget ya. Zal, lu perasaan ngerjain 3D kok 2D-nya udah jadi duluan ya? Saya pakai cara itu soalnya. Jadi cepet gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman tuh sesuainya misalnya kalau miring ya ini, kalau tampak atas ya seperti ini gitu ya. Jangan lupa tapi ketika ekspor teman-teman di perspektifnya tuh diancentang dulu ya, biar dia gambarnya kayak gini ya. Itu biar rapi. Oke. Semoga membantu ya gitu. Oke, next-nya siapa nih? Next-nya itu siang Kak, izin bertanya untuk Virtual Landscape itu ada pengaturan untuk renderingnya supaya hasil dari render itu bisa terlihat real. Saya nyobain renderan masih terlihat seperti jadi biasa. Oke. Oke. Bentar nih. Saya mau nunjukin aja hasil karya gitu ya. Mungkin selama beberapa kali saya saya ngerjain. Jadi dulu saya bekerja di bidang custom furniture ya. Custom furniture interior gitu ya. Di sini saya aktivitas. Oke. Oke. Nah, mungkin saya langsung ke postingan. Oke. Di sini nanti sebenarnya saya bisa ngadain sesi lagi sih ya, tapi nanti coba saya kasih tahu deh. Entah mungkin kita japri-japrian aja ya. Oke, jadi ini project-project saya, bisa mampir ke linkin saya aja juga. Bentar ya teman-teman ya, di paling bawah dia nih soalnya. Nah, bisa mampir ke... Ini project yang saya kasih tahu project real aja kali ya. Nah ini teman-teman ya. Ini campuran ya, sebenarnya campuran. Sebenarnya saya settingan renderannya nggak biasa aja gitu ya. Ya saya detailnya cuma di texturing ya. Jadi gini teman-teman, kunci dari merender yang bagus itu teman-teman itu fokusnya ke setting materialnya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah download Vire 5, aduh itu gampangnya setengah mati teman-teman ya. Jadi kita udah disediakan library, tinggal masukin doang, nggak usah edit-edit lagi ya. Itu gampang banget gitu. Nah mungkin nanti bisa diadain sesi mungkin ya nanti kalau mau, terus atau nanti bisa langsung japri ke saya aja gitu ya. Atau kalau memang teman-teman tertarik gitu ya, mungkin teman-teman habis ini bisa bisa share di Instagram keseruan acara ini, tag to Dio, tag juga ya, isi. Nanti yang nge-share keseruannya saya kasih settingan render ya. Lebih gampang kan? Bisa ya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu, Kak, gimana ini settingannya? Oke, bisa. Nanti kalau mau detail, kalau mau tahu caranya mah kita harus buka sesi lagi mungkin ya. Panjang nih soal. Nah, tapi kalau mau shortcutnya saya kasih challenge saja ya. Yang buat story tentang acara ini dan ada gambar dia lagi buka studio ya.
Harus ada lagi buka studionya di SketchUp ya. Saya kasih settingan renderan ya buat teman-teman ya. Scene plus settingan renderan teman-teman bisa pakai langsung. Nah, cukup tag ke sini aja ya. Studio, dekor rumah. Dan jangan lupa tag juga untuk isi Denpasarnya gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya ulang lagi, kalau mau dapat settingan renderan plus free scene, teman-teman bisa buat latihan, teman-teman bisa, itu salah ya, saya salah tulisan ya, sorry. Studio dekor rumah. Ini yang benar ya, studio dekor rumah. Teman-teman bisa buat story acara ini, tapi sedang membuka studio, teman-teman lagi ngebuka studio nih di laptop atau komputer, ngebuka aja ya, nggak usah ngedesain, ngebuka aja, ada studio lah di situ. Lalu teman-teman tag studio dekor rumah dan isi Denpasar atas keseluruhan acara ini. Lalu saya langsung kasih free scene dan settingan renderan. Nah, Kak, yang mau dikasih kayak gimana settingan renderannya? Oke, saya kasih dulu. Saya kasih tahu dulu nih gimana ya. Bentar ya. Saya kasih settingan renderannya dari kerjasama saya sama Mas Satria ya. Gitu ya. Waduh, ini ntar dosen pada kaget nih tiba-tiba mahasiswanya bagus-bagus renderan. Ini dia. Oke. Ya, jadinya seperti ini ntar ya teman-teman. Mungkin bisa dicepetin nanti ya. Nah, ini aja deh langsung cepet. Nah, jadi seperti ini ntar ya. Saya kasih ya. Nah, iya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari scene ini ya. Gitu. Nanti saya kasih ya. Gitu teman-teman. Oke. Oke, teman-teman seperti itu ya. Tadi itu jawaban untuk pertanyaan tadi. Silakan buru-buruan di tag itu ya. Terus Kak, kalau di render pakai Lumion Enscape atau V-Ray bakal gimana ke teksturnya untuk SketchUp versi berapa? Oke, kalau di render bakal normal-normal aja teksturnya sesuai dengan settingan kalian aja ya gitu ya. Terus untuk versi berapa? Jadi kita pakai versi minimal untuk studio itu 2017 ya, tadi seperti saya bilang. Jadi 2017 ke atas bisa menggunakan ini ya teman-teman. Gitu. Ada lagi nggak nih? Oke, wah ada lagi nggak yang mau bertanya nih sebelum saya masuk sesi quiz nih ya? Sebelum quiz berhadiah GoPay 50.000 untuk 3 orang Ayo pemenang. teman-teman yang mau bertanya silakan chat di kolom chat atau bisa open mic. Karena jangan sia-siakan kesempatan pada hari ini karena nggak datang 2 kali ya kan Kak? Nunggunya tahun depan lagi ya mungkin pas ada acara. Gitu. Ya silakan. Oke, kalau memang nggak ada yang mau bertanya, no problem. Kita langsung masuk ke quiz aja kali ya Mbak ya. Gimana nih Mbak? Mbak. Boleh Kak, silakan masuk ke quiz. Kita masuk ke quiz ya. Ini yang udah pakai studio pasti langsung bisa jawab. Ini aduh gampang banget dah. Quiz pertama. Sebutkan 6 brand yang ada di studio. 6 brand lokal yang ada di studio. Silakan. Raise hand langsung open mic langsung. Langsung saya transfer GoPay 50.000 ya. Silakan. Ayo. Raise hand. 6 brand yang ada di studio. Yang udah pernah pakai studio pasti tahu ya. Panitia mau ikutan lah nggak apa-apa lah ya. Silakan. Ya udahlah, kesusahan 6 brand, 5 brand yang ada di studio. Yang udah pakai studio pasti tahu. Saya kasih clue-nya 1 lah ya, Tako dah. 4-nya cari sendiri. Ayo, apa? Silakan. Ya, apakah terlalu susah pertanyaannya? Seharusnya tidak ya. Bisa raise hand gitu ya langsung. Iya, langsung. Wah, ini kayaknya lagi Pada langsung ngecek nih. pada langsung ngecek dulu. Nggak apa, saya kasih kesempatan. Wah, Silva, silakan. Open mic, Silva. 4 lagi sebutin nih. Tadi kan udah saya kasih tahu tuh Tako ya. Sebutin aja nih. 4 berarti. Silakan Silva, open mic Silva. Tes suara saya masuk nggak? Ya, masuk Silva. Silakan. Wah, kayaknya kurang, Mas. Saya cuma tahu dari itu. Itu dari Panasonic, Tako, sama Propan. Ada lainnya lagi. Belum. Apa? Tadi? Halo. Ya, baru 3 ya. Ayo lagi gampang. Tadi saya jelasin tuh merek fitting. Terus saya jelasin juga merek keramik yang ada jambulnya ya, kayak orang Romawi ya. Nah itu. Terus merek appliances tadi yang biasa dipakai tuh, yang lagi hits tuh yang mama suka pakai.
Nggak usah jauh-jauh, yang kalian suka pakai pasti ada itu. Sebutin aja mereknya, itu ada tuh. Nah, ayo. Baru 3, saya tahu lagi. Ayo. Nggak apa-apa, masih panjang waktu, saya tungguin. Ya, tuh tadi udah dikasih tahu tuh ya beberapa tuh. Ayo lengkapin 5 aja ya, silakan. Gunain, panitia mau ikutan aja nggak apa-apa, lumayan lah. Ya silakan. Kita tunggu, masih panjang ya. Lumayan ya, hari Minggu dapat GoPay 50.000. Bisa buat beli makanan ya teman-teman ya. Gitu ya. Atau bisa buat isi pulsa atau top up game ya. Main Stumble Guys ya, top up Stumble Guys ya teman-teman. Bebas. Silakan. Ayo, mana lagi nih? Open mic 50.000. Silakan. Yang udah pakai Studio pasti tahu, itu udah langsung ada brand-brandnya itu. Ayo. Saya tungguin 3 menit lagi deh ya. Itu siapa tuh? Mas Cesar. Silakan open mic. Ya, Mas Cesar silakan open mic biar kita bisa dengar suara indahnya ya. Silakan Mas. Ada Taco, Oke. Propan, Oke. Panasonic, Oke. Boss, Oke. Bloom, Oke. Rinnai, banyak Air, sama Him Studio. Oke, mantap. Tolong nomornya Kak Cesar tolong dikasih ke Mas Agung ya. Nanti Mas Agung kasih ke saya biar saya langsung habis acara ini saya kasih GoPay-nya ya. Dipastikan akun GoPay-nya aktif ya, gitu ya. Tolong dikasih langsung ke sana ya. Oke. Pertanyaan kedua. Ini saya mau ini deh biar gampang ya. Mungkin dari teman-teman bisa milih ya. Mau pantun buat acara ini atau mau pertanyaan dari Studio. Kalau yang mau pantun bisa klik 1 di chat, kalau mau pertanyaan Studio 2 ya. Silakan. Entah yang terbanyak saya pilih nih, masih ada 2 lagi. Ayo. Kalau mau pantun klik 1 di chat, kalau mau pertanyaan dari Studio 2. Oke, itu ada tempe banyak ya. Nah, ini sementara 1 nih. Ayo kumpulkan. Ayo. 2 seimbang. Ayo banyakin lagi. Ayo seimbang nih. Ayo. 2, 1, oke. Seimbang. Coba kita hitung nih berapa nih. Seimbang. Wah, 2-1, 2-2 dihajar lagi 1, 2-2. Oke, ya udah pertanyaan lagi ya seputar itu. Buat teman-teman pertanyaannya gampang lagi ya buat Studio nih ya. Pertanyaannya adalah gimana sih teman-teman prosesnya dari teman-teman download Studio sampai teman-teman bisa pakai di SketchUp. Tadi udah saya jelasin tuh. Gimana caranya teman-teman menggunakan Studio di SketchUp ya, dari awal prosesnya, dari downloadnya sampai ke bisa digunakan. Nah, jadi sekalian kita muter lagi gimana cara install plugin ya. Oke, Mas Rudi, silakan di open. Oke, ada Rudi, silakan. Kita download dulu filenya yang udah disediain Studio, habis itu kita buka SketchUp, habis itu ke Window, habis itu ke Extension Manager. Kita buka filenya yang udah di-download tadi, habis itu tinggal install. Oke. Nah, oke, benar. Habis itu untuk masuk bisa kita pakai Studionya kita harus ngapain dulu nih? Pas kan Studionya udah keinstall nih. Nah, biar kita pakai kita harus ngapain dulu? Biar maksimal kita keluarin dulu SketchUp-nya, habis itu kita buka di extension bisa. Oke, nggak apa. Jadi kita sebelum pakai harus login dulu ya, pakai email bebas atau pakai Facebook, Instagram baru bisa menggunakannya. Kita login dulu ya. Cuman mantap. Mas Rudi selamat mendapatkan GoPay 50.000 ya, lumayan ya buat top up game ya gitu ya. Oke, tolong nanti nomornya dikasih ke Mas Agung ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Mbak Ocha atau halo Mbak Ocha, masih ada? Mbak Ocha, mau kasih pertanyaan nggak nih? Atau Mbak Silvi tadi masih ada nggak ya Mbak? Udah nggak ada ya? Mbak Tayanya udah izin. Mbak Tayanya, ya udah Mbak Ocha aja. Ada keperluan keluarga, jadi sama aku aja ya. Oke, mantap. Nah, Mbak Ocha mau ngasih pertanyaan nggak nih? 1 nih, lumayan nih buat gocap nih. Oke, pertanyaannya apa ya? Sebutkan mungkin uniqueness brand dari dekor rumah. Yang tadi udah dijelasin sama Kak Ataya tuh. Apa sih yang bikin dekor rumah tuh beda? Stylenya namanya style apa?
Wah, ini gampang Oke, banget. boleh nih langsung cepet banget Fidel Nur. Gampang banget ini. Oke, selamat siang Kak. Siang. Uniqueness-nya itu ada Japan di desain yang berarti Japanese Scandinavian sama end-to-end experience. Oke, bener banget. Congratulations, Fidel. Mantap. Selamat mendapatkan GoPay 50.000 ya. Nanti tolong nomornya dikasih Mas Agung ya, gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai sudah sesi tanya jawab, nanti sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Jangan lupa standby di IG-nya Studio Dekoruma ya. Follow IG Studio Dekoruma, follow juga live at Dekoruma ya teman-teman ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Kirana dan Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Hamzah. Terima kasih untuk materinya hari ini, sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua dan juga kuisnya bagi-bagi rezeki di hari Minggu ya Kak. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman mengisi link yang ada di kolom chat agar mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih untuk Kak Hamzah, Kak Ocha untuk hari ini. Kita mau foto Saya dulu nggak? tutup. Mau foto dulu nggak Mbak? Iya, boleh foto. dulu ya. Ya foto dulu ya. Buat di IG-nya Studio ya, foto open cam. Boleh open cam semua. Untuk pesertanya boleh open cam ya untuk foto bersama. Oke. Nah, Aku juga akan screenshot ya untuk Instagram live at Dekoruma. Nah, nanti pantau ya, kita muncul nih di Instagram kita muncul. Ayo di open cam. Nah, mungkin open untuk cam. dosen, Bapak dosen yang masih ada silakan. Sebentar aja. Itu apa Mbak Ocha, biasanya kita kalau untuk open cam sediain waktu 1 menit. Biasanya yang cewek-cewek itu pada touch up dulu biasanya. Touch up dulu ya. Kalau yang cowok biasanya pada sarungan dulu ya, pakai baju. Rapi-rapi rambut boleh, biar terlihat lebih cantik dan lebih ganteng. Karena nanti akan ada nongol di Instagram Studio live at Dekoruma sama HMJ DI apa tuh tadi namanya ya, lupa deh aku, bentar. Aku udah siap-siap mengetek juga. hmj.di.isi.dps di DPS Denpasar. Oke, walaupun kecil tapi yang penting ganteng sama cantik-cantik dulu ya. Oke, siap, mantap. Udah siap, ready nih, ready? Oke, udah ready ya. Oke. Aku akan 4 kali screenshot karena ini ada 4 ya. Boleh. Silakan bantu hitung ya Kak. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sekali lagi sampai 4 kali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya untuk Terima kasih Kak Ocha. Thank you. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih untuk para Bapak dosen, Ibu dosen, panitia dan teman-teman semua ya. Jangan lupa follow IG-nya Studio Dekoruma dan live at Dekoruma. Dan jangan lupa tadi ya challenge dari saya, buat story tentang acara ini dan ada studionya di layar komputer kalian. Saya kasih free scene dan free settingan render plus HDRI. Ya, tinggal tag aja Studio Dekoruma, live at Dekoruma dan HMDI IDP ya. Isi DPS. Isi DPS ya, isi j.di.isi.dps. Ya, benar sekali. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi ya, teman-teman udah diingatkan berulang kali dengan Mas Agung. Ayo teman-teman isi link biar dapat sertifikat. Biar nggak rugi ikut webinar tapi nggak dapat sertifikat. Nanti ya, mungkin kalau ini Mbak Ocha ya, kalau udah jadi Dekoruma di Bali bisa main ya, kita undang bisa ya. Langsung kita main undang ke ya. Bali ya. Makanya jangan lupa follow live at Dekoruma nanti supaya tahu updates-nya nih kapan nih kita buka di Bali gitu dan lowongan apa aja sih nanti yang mungkin teman-teman bisa join ke Dekoruma. Siapa tahu dari webinar bisa jadi Dekorumates. Mantep banget. Join bareng aku sama Kak Hamzah kerja bareng di Dekoruma. Gitu. Jangan lupa ditunggu juga, nih lowongannya. Pasti. Iya,
pasti. Makanya stay tune ya di live at Dekor Rumah. Jangan lupa juga ya buat live at Dekor Rumah ya tadi ya. Live at Dekor Rumah. Jangan lupa juga yang mau intern bisa langsung hubungi Mbak Ocha ya. Mbak Ocha nih penghandle intern nih ya. Nah, saya punya banyak intern. Info internship. Ya. Mbak Ocha ada IG nggak nih Mbak Ocha nih? Bisa follow. Ada namanya Ocha Sasmita, tapi boleh serbu aja di live at Dekor Rumah ya. Boleh. Langsung kalau mau nanya kakak ada intern nggak nih? Nah live at Dekor Rumah langsung chat aja ya. Langsung chat aja. Oke deh. Nah, oke dari kita itu aja ya Kak Ocha mungkin ya. Ya udah cukup. Dari panitia ada tambahan panitia Mbak Karina dan Mas Agung? Mungkin mengingatkan lagi sekali untuk mengisi link pendaftaran teman-teman sebelum ditutup 30 menit. Untuk Kak Ocha dan Kak Hamzah, terima kasih banyak untuk materi hari ini, sangat bermanfaat. Dan untuk Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah hadir dalam webinar hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mempraktekkan ya langsung di rumah cara-cara cepat dari Kak Hamzah. Dan terima kasih Kak Ocha, terima kasih Kak Hamzah. Saya tutup dengan para Sati. Om Sati. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Selamat siang. Thank you semua. Terima kasih Ibu dosen, Pak dosen, dan panitia. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Ocha.